Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka alliyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka gemetar, orang-orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang melaksanakan salat, dan orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang kami turunkan kepada mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah Al-Hajj ayat 34 sampai 35. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini, siang yang cerah ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat keimanan, dan keistiqomahan dalam memegang agama yang lurus ini, yaitu agama Islam. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, Khatib mengajak kita semua dan juga dari khatib sendiri, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian meningkatkan keyakinan. Bukti keyakinan kita meningkat kepada Allah adalah meningkat amal ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai khutbah kita pada Jumat pertama di bulan Zulhijjah ini adalah amalan yang disyariatkan di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali sudah kita ketahui dan mungkin khatib sampaikan kembali bahwasanya bulan Zulhijjah salah satu bulan yang haram, bulan yang mulia di antara 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram,
dan terpisah bulan Rajab. Bulan Zulqa'dah salah satu bulan yang mulia, bulan haram. Apa yang dimaksud haram? Penjelasan para ulama, yang dikatakan haram di situ adalah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka dosanya, maksiat yang dilakukan di bulan haram akan dilipat gandakan dosanya. Melakukan perbuatan yang baik di bulan haram, maka Allah lipat gandakan pula pahala-pahala yang akan kita dapatkan. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati. Maka salah satu bulan yang haram itu adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji. Tetapi bagi kita yang tidak mampu atau belum ada kesempatan atau belum dipanggil oleh Allah untuk pergi menunaikan ibadah haji, tentu ada amalan-amalan yang mesti kita lakukan di bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah amalan di bulan Zulhijjah, yaitu Saumu Arafah, puasa Arafah. Kalau kita itu pendapat ulama, kalau bulan Zulhijjah itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu keutamaannya luar biasa. Kalau mampu melaksanakan ibadah puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dan disambung pagi harinya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mampu atau belum, maka minimal kita melaksanakan puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tahun ini, alhamdulillah, sesuai dengan pengumuman dari pemerintah, sesuai dengan hasil sidang isbat kemarin, kita puasa Arafah hari Ahad tanggal 9 Zulhijjah. Berhari raya Idul Adha kita sama, yaitu tanggal 10 Zulhijjah hari Senin. Maka apa balasan dari puasa Arafah? Dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul dari Abu Qatadah Al-Ansari, "Syamu saumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu wa syamu saumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu." Puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan menjaga atau menghapus dosa setahun yang akan datang. Artinya bukan setahun akan datang sudah diampuni, belum. Tetapi bagaimana seseorang itu di hari Arafah itu bersikap seperti orang sedang wukuf di Arafah. Kemudian puasa Asyura. Puasa Asyura mengampuni dosa setahun yang lalu. Besar pahala puasa Arafah daripada puasa Asyura. Puasa Asyura 10 Muharram, sedangkan puasa Arafah 9 Zulhijjah. Maka dengan kesempatan itu, bagi kita yang tidak pergi haji, kalau orang yang pergi haji, dia wukuf di Arafah. Bagi yang sudah haji atau sudah dapat ilmu tentang wukuf di Arafah, luar biasa, introspeksi diri di hari Arafah, wukuf, mengisap. Nah, orang yang puasa Arafah itu juga seperti itu. Puasa yang khusus, tidak seperti puasa sunat lainnya. Bagaimana sikap seseorang itu di hari Arafah itu mengintrospeksi kesalahan-kesalahannya, dan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dia menyesal. Setelah itu dia tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan dosa. Maka itu yang menjaga diri dari setahun yang akan datang.
Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu salat Idul Adha. Kita baca inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah, sesungguhnya kami memberi nikmat kepadamu amat banyak. Apa yang diminta Allah? Fasalli li rabbika. Baru yang keduanya wanhar. Salatlah karena Tuhanmu. Jadi salat sunat Idul Adha. Barangkali kalau salat sunat Idul Adha sudah banyak yang kita lakukan. Tetapi yang ketiga, apa amalannya? Kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Orang yang salat kemudian disambung dengan waw ataf, artinya orang yang salat itu yang mampu wanhar, berkurban. Berkurban. Ini mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13 berkurban. Jadi bayang kurban ini kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati. Sering kita mencari dalih. Apa dalih kita? Enggak mampu. Yang kurban itu kan yang mampu. Yang enggak mampu enggak kurban. Apa ukuran tidak mampu itu? Yang menjadi ukuran tidak mampu itu apa? Kendaraan, mobil ada, motor ada, sawah ada, ternak ada. Dibilang tidak mampu? Kalau dihitung secara kalian matematiknya, kalau sekarang berkurban itu 2 juta, satu hari 5.000, dikalikan 12. Kalau kali 1 bulan saja 5.000 dikali 3, 150. Kalau dikalikan 150 kali 12 bulan sudah 1.800.000. Tinggal 200 lagi. Kalau yang kurban 2 juta. Kalau nggak mampu juga tahun itu 2.000. Tahun besoknya pasti. Jadi persoalannya kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah bukan tidak mampu, tetapi tidak ada niat atau belum ada niat. Kita perhatikan orang-orang yang berkurban itu, ada yang janda, tua, kerjanya biasa-biasa, tapi dia berkurban setiap tahun, minimal sekali 2 tahun dia berkurban. Bagi kita yang masih muda, yang penghasilannya ada terus, kenapa tidak? Kalau kita contohkan, berapa belanja anak 1 hari? Ada anak 2, 1 orang saja. 1 orang anak itu belanja 1 hari sampai 20.000, 10.000. Kalikan sebulan berapa? Kalau ada niat kita setiap hari diasingkan duit 5.000, 5.000, insya Allah 1 tahun cukup 1.800.000. Kalau nggak cukup juga tahun itu, tahun besoknya nggak cukup juga 2 tahun, 3 tahun. Cukup tidak? Kenapa belum termotivasi kita untuk berkurban? Karena belum paham juga atau belum memahami apa keuntungan kurban itu. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita sudah sholat, tidak berkurban, maka belum sempurna ketakwaan kita. Karena dalam surah Al-Hajj ayat 38 sampai 39 dikatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai darah dan daging kurban itu kepada Allah, yang sampai itu apa? Takwa. Ayat berikutnya disebutkan, dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang kufur dari nikmat Allah maka akan tertolak. Kaum muslimin, jadi bukti seseorang itu bertakwa, sholat sudah, puasa sudah,
Berkurban? Belum. Maka ukurlah diri kita. Robah mungkin niat kita dari sekarang. Karena nanti kurban yang kita berikan itu dia akan datang pada hari kiamat. Untuk memberi syafaat, bulunya, kukunya akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada kita. Oleh karena itu kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati. Nah, usahakan minimal 1 kali 2 tahun atau 1 kali 3 tahun ada nama kita di sana. Kita berkurban nggak berkurban, kurban itu insya Allah ada. Tetapi nama kita tercatat tidak di catatan malaikat rakib. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya bagi orang yang berkurban. Orang-orang yang berkurban niatnya itu karena Allah, bukan karena ria. Orang yang berkurban itu disunahkan memakan daging kurban. Yang afdalnya orang yang berkurban itu, nih yang afdalnya, memakan hatinya. Hatinya dimasak. Karena Nabi pulang dari sholat hari raya, karena sebelum sholat itu enggak makan, enggak minum. Kemudian pulang dari melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian beliau menyembelih hewan kurbannya, kemudian dimasak. Kalau tempat kita mungkin nggak akan terkejar karena terlambat penyembelihan hewan kurban. Kemudian setelah itu dimasak, dan makanan pertama Rasul itu pulang dari sholat hari raya adalah hati dari hewan kurban itu. Itu yang lebih afdal. Kemudian kalau boleh peserta kurban itu mendapat 1/3. Karena pembagiannya menurut ulama 1/3 untuk peserta kurban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. 1/3 itu sudah kita ambil. Mana yang kita ambil? Untuk kita diberikan oleh panitia 1 kilo. Untuk pekerja yang kita tunjuk, ada yang ditunjuk pekerja dari peserta itu 1 orang sudah 1 kilo, sudah 2 kilo. Kalau ada sapi itu jumlah dagingnya 50 dibagi 7 berarti 7 kilo. 7 kilo dibagi 3 sudah pas. Jangan diminta lagi bagi peserta kurban kakinya, saya minta tulangnya, saya minta ininya. Jangan. Peserta kurban silahkan aja ambil yang afdalnya memakan hatinya. Masyaallah muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Itu bukti seseorang itu menandakan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan tadi, fasholli li rabbika wanhar. Kalau dalam hadis lain disampaikan, siapa yang mampu la yaqrabanna musallana, siapa yang mampu tapi dia tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kamu. Maka ukurlah kemampuan kita. Malu nggak kita menerima daging dari orang-orang yang katakan ekonominya lemah tapi dia mampu berkurban? Malu nggak kita memakan? Karena kalau dalam pendapat lain, yang daging-daging kurban itu hanya enaknya 1 kali. Karena itu tidak enak 2, 3 sampai sekian kalinya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua sebagai motivasi dan himbauan untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah melalui salat dan berkurban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.